Iblis kemudian mengemukakan alasan-alasan yang tidak membawa guna baginya. Dia mengungkapkan alasan-alasan, ya Allah, aku ini kan lebih baik. Ya Allah, aku ini lebih hebat. Ya Allah, aku ini udah beribadah lama kepada Engkau. Ya Allah, aku lebih paham antara langit dengan dunia ini apa yang harus dilakukan. Nah, dia menganggap bahwa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Wa kana i'tidharu ashadda min dhanbihi kama qala ta'ala fi surati Subhana. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, ungkapan iblis bahwa dia mengatakan dia lebih baik daripada Adam itu lebih besar dosanya dibandingkan ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Bisa dipahami? Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis yang ikut serta saat itu untuk sujud kepada Adam, lalu iblis kan enggan sujud. Ketika iblis itu enggan sujud, dia belum berucap apa-apa. Dan itu sudah termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa. Tapi ketika iblis mengungkapkan bahwa dia lebih baik daripada Adam dan dia lebih pantas dan layak untuk dijadikan sebagai khalifah, ternyata dosanya lebih besar dibandingkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, makanya disebutkan wa kana i'tidaruhu, dan ternyata enggannya dia untuk sujud kepada Adam asyadda min dzambihi, lebih besar dan berat. Kalau bahasa pengertiannya itu bersangatan, ya. Lebih berat dosanya dibandingkan ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna minas sajidin. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Surat Al-Hijr ayat 28 sampai 35. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rasa syukur yang kita panjatkan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan kembali kenikmatannya yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Pada khususnya tentunya di malam hari ini kita dapat mendirikan sholat maghrib sebagai bentuk kewajiban bagi kita semuanya. Alhamdulillah telah kita dirikan secara berjamaah, dan kita tidak pulang ke rumah sambil menunggu waktu isya. Kita berada di mushola ini sambil kita bermudzakarah
mengadakan majelis ta'lim. Ya, semoga tentunya segenap ibadah yang kita lakukan ini hendaknya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan kita berharap tentu Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak pernah pula kita bosan untuk sama-sama kita aturkan dan senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, Bapak Ibu, kelak di yaumil mahsyar kita ini dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya kalau seandainya Rasulullah tidak kenal dengan kita? Kita hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat tanda-tanda kita ini sebagai umatnya. Maka salah satu dari pertanda kita yang nampak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memperbanyak bersolawat kepadanya. Ya, semoga tentunya kita berharap ketika Rasulullah mengenali kita, maka kita semua yang hadir khususnya pada malam hari ini kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, jemaah musalla babus salam rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita yang hadir ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kajian kita pada kitab Qisasul Anbiya. Ya, dalam keterangan yang telah sampai kita kepada pengenalan terhadap iblis. Ya, pengenalan terhadap iblis. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan juga bahwa iblis itu ternyata adalah makhluk Allah yang sangat pintar. Ya, cerdik, pandai. Sampai-sampai orang yang pertama, ya, makhluk yang pertama yang menggunakan kias ataupun analogi yaitu iblis. Dialah makhluk pertama kali yang memiliki pemikiran untuk menjadikan sebagai suatu perbandingan. Dan iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi kita menyambung kembali di dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 35. Ya, kita membacakan pada muqaddimah tadi, di mana ayat ini pun menjelaskan tentang kesombongan iblis. Namun kita ulang kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khaliqum basyaran, sesosok manusia, min salsalim min hama'im masnun, dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang diberi bentuk. Ya, kemarin udah sampai sini kita nih. Jadi penciptaan manusia itu dari tanah liat. Tanah liat itu Bapak Ibu kering. Tanah liat sama enggak sama tanah timbun tuh, Pak? Hah? Beda ya. Tanah liat itu kemudian dari lumpur. Lumpur ini kan basah sifatnya. Jadi bentuknya itu dari tanah liat yang kering, kemudian dari lumpur juga. Kemudian Allah jadikan sebagai bentuk. Dibentuk oleh Allah. Jadi apa yang kita sombongkan? Kita ini dari tanah liat, kemudian dari lumpur pula. Ya, mungkin campuran lumpurnya inilah yang mungkin agak banyak gitu kan. Makanya ada yang agak hitam, ada yang agak merah, mungkin ada yang campur tanah lempung juga kan. Agak becek mungkin, jadi lunak badannya. Ada yang keras. Allahu alam, Allah lah yang tahu ini penciptanya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bentuk dari manusia yang Allah ciptakan dari tanah tadi, udah sempurna, udah siap semuanya, enggak ada yang kekurangan. Gitu kan?
Jadi pada hakikatnya Allah menciptakan itu udah pas porsinya, nggak ada yang kurang lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh padanya, faqa'u lahu sajidin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk tunduk kepada Adam, kepada manusia yang Allah ciptakan tadi, ya. Faqa'u itu tunduk sebenarnya, bukan hanya sujud tetapi tunduk. Dan sebagai bentuk apa? Penghormatan terhadap penciptaan kepada manusia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemudian maka telah sujudlah seluruh malaikat semuanya, illa iblis, kecuali si iblis tadi. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Dia enggan sujud bersama orang-orang yang sujud, beserta para malaikat yang sujud. Ketika seluruh malaikat itu udah sujud semuanya, iblis masih tetap tegak, nggak mau dia sujud. Lalu Allah berfirman, qala lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Kemudian Allah berfirman, qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, Allah berfirman, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud beserta para malaikat yang sujud? Lalu iblis menjawab, qala lam akul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Sekalipun aku tidak akan mau tunduk, enggak akan mau sujud kepada makhluk manusia yang kau ciptakan dari tanah yang kering, tanah liat yang kering, dari lumpur yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, fakhruj minha, keluarlah engkau darinya. Dari mana maksudnya? Dari surga. Fa innaka rajim, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang golongan yang terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atasmu laknat sampai datangnya hari kiamat, ya. Yaumiddin. Apa arti yaumiddin? Hari yaumiddin, maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, ya. Yaumiddin itu hari pembalasan. Jadi sampai dibalas oleh Allah. Ini salah satu keterangan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Bidayah wan Nihayah, bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud juga. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran juga, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pernah kita sampaikan, kita ulangi sedikit, bahwa di dalam kitab tersebut dijelaskan Allah itu mengetahui yang zahir, begitu juga yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata melihat raut wajah iblis ketika Allah memerintahkan mereka untuk ikut sujud. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semuanya itu malaikat sujud kecuali iblis. Dan iblis ini terlihat dari wajahnya, bahasa kitanya tuh Bapak Ibu ekspresinya kita. Allah melihat ekspresi manusia itu, dan terkhusus yaitu iblis, yang mana dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu pada saat itu, kenapa Allah sampaikan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun? Sesungguhnya aku itu mengetahui apa yang nampak, apa yang disembunyikan. Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang disembunyikan. Semuanya Bapak Ibu, baik itu yang nampak, yang zahir, yang jelas, ataupun yang tersembunyi, maka semuanya itu Allah Subhanahu wa taala nampak, enggak bisa lagi dirubah, enggak bisa lagi disembunyikan. Dalam satu pembahasan, kenapa disebut sebagai golongan jin?
Bapak Ibu, tahu kenapa disebut sebagai golongan jin? Jin itu artinya yang tidak nampak, yang tak kasat mata. Setiap yang tak kasat mata itu disebut sebagai jin. Dalam arti yang lain ada juga disebutkan majnun. Asal katanya itu dari jin. Majnun, apa arti majnun? Hilang, ya, sebenarnya hilang. Cuman kita menyebutkannya gila. Ya, Laila Majnun. Dia terlena, hilang itu, hilang akalnya, hilang kesadarannya, dan hilang semuanya. Jadi nggak nampak gitu. Kemudian yang ketiga, salah satu contohnya adalah janin. Janin itu juga asal kata dari jin. Pernah kita nampak janin di WSG? Bayang-bayang. Sekarang udah ada alatnya. Tapi kenapa disebut janin? Itu disebutkan janin itu karena nggak nampak. Ya, tertutup dia. Dan jin itu adalah makhluk yang tidak nampak. Oleh siapa? Oleh kita manusia. Tetapi Allah menyampaikan Allah itu mengetahui baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itulah kekuasaan Allah, Bapak Ibu. Dan semuanya, bahkan kita ini nih yang berkata dalam hati kita, semuanya dipertanggungjawabkan. Jangankan yang kita ucapkan, sedangkan kita berkata dalam hati kita, itu sudah menjadi hal yang dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita bilang sama dalam hati kita, padahal hanya dalam hati kita kan, mengupat orang lain. Dalam hati kita merendahkan orang lain. Dalam hati kita itu menghinakan orang lain. Mungkin dalam pandangan kita biasa saja, tapi Allah itu tahu. Besok kita akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semuanya, kepunyaan Allah, baik yang berada di langit ataupun berada di bumi. Wa in tubadu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Baik itu yang kau nampakkan ataupun yang tersembunyi dalam kata hatimu, yuhasibukum bihillah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan pernah Imam Ahmad bin Hanbal ya, saat sakit tuh Bapak Ibu, ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentunya saat sakit, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ini merintih, mengerang. Gitu. Kan enak kalau lagi sakit nih berhenti, enak ya, agak ringan gitu kan. Kalau dulu awak pernah dengar di rumah sakit tuh kan, ya mungkin karena orang Minang, jadi aduh, gitu. Aduh, gitu. Benar, saya nggak ngarang ini. Iya enak ya Bu. Nah, kita rasakan kan, rasanya itu bernafas itu dengan ada suara itu, merintih itu, ataupun mengerang, ataupun apa bahasanya nih, ketika kita sakit itu melegakan kita perasaan, bukan mengeluh perasaan kan. Masalahnya bukan karena keluhan, akan tetapi ketika para imam-imam yang lain menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal, maka mereka mengingatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata mereka? Wahai imam, apa yang kau lakukan dari rintihanmu? Apakah kau lupa bahwa di setiap rintihanmu besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Oh, berat kita Bapak Ibu. Merintih aja pun itu jadi pertanggungjawaban yang berat. Apalagi kalau kita sempat ucapkan. Jadi iblis dalam kitab Bidayah An-Nihayah itu ternyata dalam hatinya itu enggak menerima. Kenapa enggak menerima? Karena iblis merasa senior. Iblis merasa 2000 tahun sebelum Adam diciptakan dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah diletakkan di tempat yang tinggi dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Saat itu iblis, Bapak Ibu, itu sudah digolongkan seperti malaikat yang Allah tidak membedakan antara iblis dengan malaikat. Sampai-sampai Allah menyebutkannya ya. Bukan menyebutkannya, tapi menggolongkannya, iblis itu menjadi golongan para malaikat. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan
wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kau sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hal itu. Ai a'lamu sirra kama a'lamul alaniyah. Aku, kata Allah, mengetahui yang tersembunyi itu sama seperti yang nampak. Jadi enggak membedakan samar-samar bagi Allah benar atau tidak, enggak. Yang tersembunyi dan paling tersembunyi itu sama bagi Allah, nampaknya seperti yang zahir. Dan nampak raut wajahnya iblis itu menunjukkan ketidaksukaannya, dan pada saat itu iblis pun merasa bahwa dia itu seharusnya lebih layak untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Dan dia merasa dia lebih layak. Orang Adam nggak tahu apa-apa, baru diciptakan, dia pula dijadikan khalifah. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Lalu dalam keterangannya, wa syar'u fil i'tidari bima la yajdi anhu syai'a. Iblis kemudian mengemukakan alasan-alasan yang tidak membawa guna baginya. Dia mengungkapkan alasan-alasan, ya Allah, aku ini kan lebih baik. Ya Allah, aku ini lebih hebat. Ya Allah, aku ini udah beribadah lama kepada Engkau. Ya Allah, aku lebih paham antara langit dengan dunia ini apa yang harus dilakukan. Nah, dia menganggap bahwa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Wa kana i'tidharu ashadda min dhanbihi kama qala ta'ala fi surati Subhana. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu, ungkapan iblis bahwa dia mengatakan dia lebih baik daripada Adam itu lebih besar dosanya dibandingkan ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Bisa dipahami? Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis yang ikut serta saat itu untuk sujud kepada Adam, lalu iblis kan enggan sujud. Ketika iblis itu enggan sujud, dia belum berucap apa-apa. Dan itu sudah termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa. Tapi ketika iblis mengungkapkan bahwa dia lebih baik daripada Adam dan dia lebih pantas dan layak untuk dijadikan sebagai khalifah, ternyata dosanya lebih besar dibandingkan dia tidak mau sujud kepada Adam. Jadi Bapak Ibu, orang yang enggak sholat dosanya besar atau enggak? Besar. Lebih besar lagi orang yang sudah sholat tetapi menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Hah? Jadi jangan anggap kita ini orang yang paling soleh, orang yang paling mulia di hadapan Allah. Belum tentu. Siapa yang bisa menilai diri kita? Besok di akhirat barulah kita bisa untuk mengetahui apakah kita benar-benar soleh atau benar-benar salah. Mudah-mudahan ya soleh. Mudah-mudahan kan, insya Allah. Tapi ingat, lisan kita ini loh, orang yang nggak sholat, yang nggak sujud kepada Adam itu dosanya udah besar. Tapi lebih besar lagi ketika dia mengungkapkan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini dijelaskan nih. Bukan saya menyebutkan, Bapak Ibu. Nah, makanya disebutkan wa kana i'tidaruhu, dan ternyata enggannya dia untuk sujud kepada Adam asyadda min dzambihi, lebih besar dan berat. Kalau bahasa pengertiannya itu bersangatan, ya. Lebih berat dosanya dibandingkan ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Ini lisan kita ini nih. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah perkataan yang benar-benar saja, atau lebih baik diam itu. Ya, berkata itu diibaratkan seperti perak, sedangkan diam itu diibaratkan seperti emas. Lebih baik diam aja dah. Kalau bini ngamuk diam aja, Bang. Kalau ibu misalkan ada keluhan apa-apa sama bapak tuh, Bu, diam aja, Bu. Itu lebih baik sebenarnya daripada mengeluh terus. Diam aja, Bu. Ya, masakan gak enak, diam aja, Pak. Gak usah protes. Belanja kurang, Bu. Udah diam aja, gak usah ngomongin. Itulah jadi permasalahan. Jangan dalam hati, jangan. Allah tahu itu, nanti besok ketahuan. Namanya manusia kan.
Kama qala ta'ala fi surati Subhana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Subhana. Subhana ini surat Bani Israel, ya, Bani Israel ataupun Al-Isra, ya, Subhana, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Qala asjuda liman khalaqta tinan. Iblis berkata, untuk apa aku sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, nih camkan nih Bapak Ibu. Apa kata iblis? Untuk apa aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Lalu iblis juga berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Wahai Allah, apa yang kau pandang dalam diri Adam ini bahwa dia lebih mulia dari aku, kata iblis. Engkau melihat Adam itu lebih mulia dari aku, engkau melihat dari segi apanya? Sampai begitunya, Pak. Ini iblis itu meminta alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis membuat suatu keputusan, itu salahnya. Kalau udah bertanya, jangan buat keputusan. Biarlah orang dulu mengemukakan alasannya, barulah kita bisa memutuskan. Lalu apa yang diputuskan oleh iblis? Iblis pun menjawab, la in akhartani ila yaumil qiyamah, andai kata engkau memberikan umur kepadaku sampai datangnya hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, maka akan aku sesatkan semua anak dan keturunannya. Kan sombong betul iblis itu Bapak Ibu. Ya enggak? Apa yang kau lihat, yang kau pandang wahai Allah, kemuliaan dalam diri Adam? Berikan umur kepadaku sampai datangnya hari kiamat, niscaya aku sesatkan semuanya, aku jerumuskan semuanya, seluruh anak cucunya. Saking sepelenya kepada manusia itu. Kemudian di ujung ayatnya apa? Iblis mengatakan, ada yang disampaikan oleh iblis, kunci buat kita. Apa yang disampaikan oleh iblis? Illa qalila, kecuali hanya sedikit saja yang selamat. Makanya yang sedikit itu yang selamat. Masih ada yang tak bisa, ada yang tak sanggup dia. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjawab. Simak nih Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Apa kata Allah? Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, kalau begitu pergilah engkau wahai iblis bersama orang-orang yang mengikuti engkau. Maka siapa yang mengikuti jejakmu, kata Allah, ya, Allah berfirman, yang mengikuti jejak iblis, maka sesungguhnya jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, cukuplah neraka jahanam sebagai balasan tempat engkau kembali. Itu cukup kata Allah. Pergilah, kata Allah itu pergilah, sesatkanlah seluruh manusia yang kau sanggup. Ya, tapi ingat, engkau dan orang-orang yang mengikuti engkau wahai iblis, maka balasan bagi kamu semua hanyalah neraka jahanam sebagai balasan yang cukup, kata Allah. Lanjut, masih ada ayatnya nih. Wastafziz manis tata'ta minhum, maka perdayalah manusia itu. Siapa yang memerintahkan itu Bapak Ibu?
Allah yang memerintahkannya. Ternyata Allah itu membuat iblis menjadi musuh buat kita. Memang cara Allah sebenarnya. Fastafziz, maka perdayalah mereka, kata Allah. Melalui apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, bahkan diajarkan oleh Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah? Bisautika, dengan suaramu yang mendayu-dayu, suaramu yang mengajak manusia kepada kemaksiatan, dengan suaramu yang memang membuat orang lain bisa terlena. Itu adalah ajaran iblis. Ya, Allah yang mengajarkan. Wa ajlib alaihim bi khailika, dan kemudian kerahkanlah, Allah merintahkan, kerahkanlah semua pasukan-pasukanmu, baik itu mereka menggoda manusia, menyesatkan manusia dengan berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwal, bi khailika, yang berkuda. Ya, kerahkanlah seluruh pasukan-pasukanmu wahai iblis, baik itu yang berkuda, warajilika, baik yang berjalan kaki, wasyarikhum fil amwal wal aulad, dan kemudian bersekutulah engkau semua wahai iblis dan setan dengan manusia itu dari segi harta dan anak-anak. Ingat, ini memang ujian dari Allah. Harta dan anak itu udah jadi ujian dari Allah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu hanya sebagai ujian saja buat kita. Itu ujian buat kita. Ujian buat kamu, kata Allah. Sebaik apapun kita, pada hakikatnya nggak bisa untuk menentukan anak itu jadi soleh atau enggak. Kalau Allah cabut kesolehan dari diri seseorang, itu nggak akan ada yang bisa untuk memberikan hidayah. Jangan dianggap, oh Ustaz, kalau kita sekolahkan di sana tuh Ustaz, di tempat itu, pesantren itu, atau di sekolah manapun, menganggap bahwasanya itu akan menjadikan mereka itu menjadi orang yang baik. Enggak. Allah punya kuasa. Dan kemudian jangan pula disesali ketika mereka, seorang anak itu juga tidak sesuai dengan keinginan kita dalam agama. Karena Allah juga yang memang menjadikan mereka itu baik menuju jalan yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Allah yang menggerakkan semuanya. Kalau Allah menginginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah datangkan orang-orang yang baik yang bersama dengan dia. Tapi kalau Allah menginginkan seseorang itu akan menjadi orang yang buruk, maka dia akan ditemani oleh orang-orang yang buruk pula. Ya, jadi perintah Allah. Kemudian di dalam surat Al-Munafikun, kalau nggak salah ayat 9, ya, Al-Munafikun ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Benar enggak itu ayatnya? Ya. Kalau enggak salah Munafikun ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kamu dan harta-harta kamu itu memalingkan dirimu dari mengingat Allah. Gara-gara kita nyari harta, akhirnya kita dilalaikan untuk berzikir kepada Allah. Sama seperti pertanyaan kita kemarin, kita pengen sholat tapi pengennya cepet aja gitu. Kita pengen ibadah itu pengennya cepet terus, pengen meninggalkan ibadah itu dengan segera. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa kita udah dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita. Ini semua ujian buat kita, Bapak Ibu. Ya, makanya yang kita cari di kehidupan kita ini bukan jumlahnya, tapi yang kita cari adalah berkahnya. Biarlah banyak, yang penting berkah. Benar, daripada sedikit nggak berkah, kan begitu? Iya.
Biarlah banyak, yang penting berkah. Ini udah sedikit nggak berkah pula lagi. Ya, penghasilan udah nggak menentu, ibadah nggak jelas, sholat juga keteteran, baca Al-Quran enggak, ingat Allah juga jarang. Ya, apalagi yang bisa diharapkan di dunia ini? Cuman itu aja yang kita harapkan. Jadi Allah memerintahkan kepada iblis, Allah yang perintahkan kepada iblis itu Bapak Ibu, wasyarikhum fil amwal wal aulad. Maka bersekutulah dengan anak-anak dan harta-harta mereka. Wa'idhum. Allah menyampaikan, berjanjilah kepada manusia bahwa apa yang mereka perbuat itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Janji gitu ya. Janji sama manusia, udahlah buatlah korupsi mumpung lagi ada jabatan. Nanti kalau misalkan udah pensiun kan bisa tobat. Begitu. Mumpung masih muda, udahlah puas-puasin aja dululah. Untuk apa datang ke majelis ta'lim? Pendapatanmu berkurang. Tengok tuh orang yang sholat, enggak juga jadi kaya dong. Itulah perjanji-janji yang diungkapkan oleh iblis kepada manusia. Maka akhirnya banyak orang yang tertipu. Karena telah jelas siapa yang menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa'idhum, dan berjanjilah. Wa ma ya'iduhumus syaitanu, padahal janji-janji setan itu illa ghurura, tidak lain itu semua hanyalah tipu daya belaka. Tipu daya dari setan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hanyalah hamba-hambaku saja, kata Allah. Laisa alaihim sultanun. Tidak akan sanggup engkau untuk menyesatkan mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Allah itu ataupun Tuhanmu dijadikan sebagai penolong. Jadi gak usah aneh-aneh kita Bapak Ibu sebenarnya. Allah itu kan dekat sama kita. Ya, Allah itu dekat sama kita. Kalau Allah udah menginginkan jalan kita ini dapat jalan yang baik, kita memohon kepadanya, Allah berikan jalan yang terbaik. Mintalah kepada Allah. Ya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita lanjut. Wa qala fi suratil kahfi, dan Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, ya. Iblis itu bukan dari golongan malaikat, tetapi Allah menyampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 50, wa kana minal jinni, dan iblis itu termasuk golongan para jin. Fafasaqa an amri rabbi, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah pantas ya bahwa mereka itu mengambil ataupun menjadikan anak keturunan mereka sebagai pemimpin selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini kita mengetahui bahwa kesombongan iblis memang enggak tanggung-tanggung, dan bahkan iblis pun menantang Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin menyesatkan kita seluruh manusia. Tapi Allah berikan clue sedikit. Ya, yang perlu kita garis bawahi, ingat Bapak Ibu, yang dapat selamat itu hanya sedikit. Illa qalila. Makanya di surga itu lapang besok. Di surga itu lapang, sementara di neraka itu sempit, saking banyaknya manusia yang berada di sana. Benar? Iya. Makanya ini yang harus kita jaga. Apakah kita termasuk bahagian yang sedikit itu?
Ya, ulama dihina, ulama direndahkan, banyak menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Apakah kita termasuk orang yang sedikit itu? Itu yang harus kita renungkan. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa memang iblis itu Allah sediakan. Untuk apa itu? Untuk menggoda kita. Jadi kita harus mengetahui tipu daya iblis itu, padahal apa yang dilakukan iblis hanyalah sekedar ingin menjerumuskan kita semuanya, ya. Dan Allah berjanji siapa yang mengikuti iblis maka balasan mereka adalah neraka jahanam. Terakhir sebelum saya tutup, kalau kita lihat ketika ada orang yang berkelahi, orang yang bercerai, orang yang bertengkar, ya, orang yang bertengkar, udah jadi bertengkar, udah jadi berkelahi, udah jadi bercerai, yang beruntung siapa? Nah, ini harus kita pikirkan dulu. Kita kelahi Bapak Ibu. Kelahi habis sisa nih, ayo kita kelahi. Terus kira-kira yang untung dari perkelahian itu siapa? Kita nggak ada yang untung. Yang untung itu iblis. Suami istri bercerai, ini harus kita jaga nih. Suami istri bercerai, yang diuntungkan siapa? Oh, suami nganggap, oh lo untung lah Ustaz, ya kan, bisa lepas dari dia, gitu kan. Padahal nggak ada yang diuntungkan. Yang beruntung itu adalah iblis. Maka setiap perbuatan kita, apalagi yang bersangkutan dengan ibadah dan sosial, hablum minallah, hablum minannas, pikirkan siapa yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan ini. Ketika kita merasa bahwa iblislah yang memiliki keberuntungan, berarti kita telah kalah, ya, diberikan tipu daya oleh iblis, dan kita lebih mencenderungkan hawa nafsu kita. Ya, insyaallah yang selanjutnya kita akan memperkenalkan iblis lagi. Siapa sih iblis itu sebenarnya? Kenapa iblis itu berada di surga? Kenapa iblis itu bersama malaikat? Kenapa iblis bisa sombong? Nah, ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita akan menyambungnya kembali di pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.